Halo semuanya, selamat datang lagi di YouTube channel aku. Jadi di video kali ini aku mau lakukan reading soal apa sih kontrak jiwa kalian di kehidupan yang sekarang ya. Oke, ini aku buat reading ini aku buat semoga bermanfaat. Teman-teman bisa pilih file yang ada di hadapan teman-teman. Ada 4 tumpukan kartu. Teman-teman bisa mengikuti intuisi atau kemana hati kalian memanggil, bisa ikutin aja. Bisa langsung klik menit dan detiknya di description box. See you! Halo untuk teman-teman yang memilih PAL 1, selamat datang. Jadi, aku akan bacakan kontrak jiwa kalian itu di kehidupan yang sekarang itu gimana sih. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, kita itu semua makhluk itu ketika kita dilahirkan dalam dunia, kita memasuki kehidupan yang baru, itu tuh sudah ada kontraknya atau sudah ada perjanjiannya ya. Jadi, apa yang harus kita pelajari, hidup kita nanti tuh harus ketemunya sama siapa-siapa, peranan kita tuh dalam kehidupan itu apa. Jadi sudah ada misi jiwanya sendiri. Nah, yang di sini aku mau sampaikan kontrak jiwa kalian tuh kurang lebihnya seperti apa sih. Makanya kehidupan kalian, kalian menjalani kehidupan yang seperti ini, gitu. Tapi sebelumnya teman-teman aku remind dulu bahwa yang namanya reading yang aku lakukan ini, karena ini aku lakukan energinya tuh adalah energi kolektif ya dari teman-teman semua. Ini adalah general reading, jadi mungkin tidak 100% resonate dengan teman-teman semua. Ambil yang resonate atau yang cocok aja sama kalian dan tinggalkan yang tidak ya. Apalagi ini adalah energi gabungan dari energi berbagai orang, jadi mungkin nggak selalu sama atau cocok sama energinya kamu. Kalau misalnya teman-teman mau pilih mau tahu soal energi, teman-teman secara personal bisa menghubungi aku, kontakku ada di description box. Oke, kita mulai. Ini adalah tumpukan kartu yang teman-teman pilih, sekarang kita akan buka. Mhm. Wah, teman-teman, gini, untuk teman-teman PAL 1, kalian adalah jiwa-jiwa yang spesial ya, kalian adalah jiwa-jiwa yang kuat, jadi yang aku tangkap gini energinya. Di sini ada kartu This Could Be The One, yang artinya yang aku lihat, kalau misalnya teman-teman lihat ya, kalian adalah orang-orang yang sangat dijaga. Bahkan di sebelahnya itu ada kartu protected, ada gambar malaikat. Kalian itu adalah orang-orang yang memang sebetulnya di kehidupan ini itu sudah ada yang menjaga, sudah ada yang mendukung. Bahkan aku merasa banyak keputusan hidup kalian itu tuh bukan pilihan pribadi, tapi memang sudah rencana dari Tuhan. Jadi gini, memang ada beberapa orang yang memiliki free will atau kehendak bebas untuk menentukan jalan hidupnya sendiri dalam berbagai hal ya, termasuk jodoh. Tapi untuk teman-teman PAL 1, kalian itu agak spesial karena aku merasa elemen free will-nya ini tidak sebesar orang-orang lain. Jadi, eh, kalian itu adalah jiwa-jiwa pilihan yang punya tugas khusus, makanya sangat dijaga. Dan seperti udah diarahkan gitu, terutama soal jodoh atau pasangan hidupnya. Terus untuk teman-teman PAL 1, eh yang aku tangkap juga adalah kalian itu adalah orang-orang yang memang bakat lahirnya itu sangat mampu untuk memanifestasi sesuatu. Makanya di sini ada kartu True Manifesting is about receiving that what is of the highest good for all. Jadi untuk teman-teman PAL 1 perhatikan apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian rasakan ya, itu perlu benar-benar berhati-hati. Kenapa? Karena itu bisa kejadian. Jadi gini, PAL 1 kalian adalah orang-orang yang ibarat itu punya tempat yang cukup istimewa bagi semesta karena kalian tuh orangnya kalau lagi mikirin sesuatu atau meyakini sesuatu atau ngerasa sesuatu itu bisa kejadian. Jadi hati-hati dan ini adalah seperti pedang bermata dua. Jadi bisa digunakan untuk nusuk orang atau nusuk diri sendiri ibaratnya gitu. Jadi kalau kalian pengen menggunakan kemampuan kalian ini untuk hal-hal yang baik, misal mikirin hal-hal yang baik, atau mengharapkan punya vision board atau ingin memanifestasi sesuatu, itu sangat bagus energinya ya. Tapi kalau misalnya kalian lagi kesel sama orang, kalian lagi sakit hati sama orang, dan kalian pengen nyumpahin ya, aku merasa itu akan kurang bijak karena itu bisa kejadian, tapi apapun yang kita lakukan itu teman-teman itu bisa berbalik ke diri sendiri ya. Jadi kalau misalnya teman-teman PAL 1 kalian lagi disakitin banget sama orang, dibandingkan doa yang buruk-buruk untuk dia, cobalah doa yang baik-baik untuk kalian. Karena di saat kalian bener-bener lagi emosi, itu tuh kayak pintu manifestnya tuh lagi kebuka. Jadi kalau kalian pakai untuk nyumpahin orang,
gue sumpahin ya, misalnya nih, hidup lu nggak bakal ini, lu bakal sengsara, lu bakal dapet pasangan yang buruk, yang bla 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 bla. Nah, itu bisa kejadian, tapi apapun yang kita doain untuk orang lain itu bisa balik ke diri sendiri loh. Makanya jangan sampai itu menjadi catatan karma baru kalian. Jadi biarin aja, justru di saat kalian lagi disakitin, doain yang baik-baik, at least untuk diri kalian sendiri gitu. Misal kalian lagi disakitin orang, sakit hati ya sama pasangan gitu. Terus kalian doa aja, aku pasti nanti dapat pasangan yang lebih baik, yang lebih care sama aku, yang lebih sayang, yang lebih mapan, yang lebih cantik, lebih ganteng. Pokoknya doanya tuh yang baik-baik aja gitu. Makanya di sini ada kartu manifesting. Terus di sini, oh kartunya ada 3. Ini teman-teman, yang aku lihat di sini, salah satu tantangannya adalah bagaimana di kontrak jiwanya kalian ya, bagaimana kalian itu tetap bisa memiliki pengharapan. Itu adalah salah satu tugas kalian atau tantangan dalam hidup kalian adalah bagaimana kalian bisa tetap memiliki pengharapan sama Tuhan, sama alam semesta ini dan segala isinya gitu. Karena yang aku lihat teman-teman satu kalian tuh adalah orang-orang yang punya beban cukup besar ya dalam hidupnya, punya tanggungan yang cukup besar dan di sini elemen karmanya tuh besar, elemen takdirnya itu besar. Seperti yang aku sampaikan di awal, aku belum buka kartu ini tapi udah kebuka. Jadi, kalian tuh adalah orang-orang yang aku merasa banyak hal yang harus kalian pelajari di kehidupan yang sekarang. Dan mungkin pelajaran yang kalian terima itu melebihi orang-orang pada umumnya. Misal nih, anak-anak umur 16 tahun yang notabene itu cuman harus belajar di sekolah. Nah, kalian tuh umur 16 tahun udah mikir soal ekonomi, udah mikir soal keluarga, udah mikir soal apa. Jadi bebannya itu lebih besar. Pelajarannya itu lebih besar dibandingkan orang-orang yang seusia kalian. Di sini juga, pertama ini lambang dari takdir, lambang dari, salib itu lambang dari takdir, dari destiny, dari karma, dan juga dari tanggungan, sesuatu yang harus kalian tanggung ya. Di sini juga ada kartu mountain, mountain di sini adalah lambang juga teman-teman bahwa hidup kalian itu nggak mudah untuk teman-teman pas satu. Jadi, aku merasa banyak di antara kalian itu yang kehilangan orang yang terkasih, atau banyak kehilangan sesuatu dalam hidup kalian yang mana, itu semua memang sudah jalannya gitu, sudah kalian memang yang harus banyak belajar di kehidupan yang sekarang. Jadi, untuk teman-teman PAL 1, sebesar apapun sakit hati kalian, sebesar apapun, kalian tidak nerima sama kehidupan, percayalah bahwa memang kalian yang sudah memilih ini sebelum kalian lahir, ya. Kalian yang sudah, eee, setuju supaya jiwa kalian itu ditempa, supaya jiwa kalian itu belajar ya, bukan kalian aja tapi kita semua termasuk aku. Jadi sebelum kita lahir itu kita udah seperti setuju gitu loh, kita mau lahir di orang tua yang seperti apa, kita nanti mau belajar apa, soal kehidupan kita tuh udah setuju. Jiwanya kita ya, makanya, jalan kalian yang berat ini nggak usah terlalu disesali atau nggak usah terlalu menyalahkan orang lain atau menyalahkan kehidupan, jalanin aja, terus di sini ada kartu birds. Kalian tuh adalah orang-orang yang tulus ya, orang-orang yang penuh cinta, satu, orang-orang yang juga senang berkomunikasi, orang yang suka ngobrol, dan aku merasa nanti dalam perjalanan kalian, kalian tuh nggak akan sendiri kok. Makanya di sini ada kartu protected, you are safe and supported in everything you do. Di sini juga kan, kalian tuh adalah orang yang tadi aku bilang, bahkan nanti kalau kalian cari pasangan pun, pasangan hidup sekalipun, itu nggak bisa sendiri teman-teman, nggak bisa free will, nggak bisa bebas semaunya kalian, karena udah ada takdirnya, udah ada garisannya. Di sini makanya lambang juga dari sepasang kekasih ya, di sini juga ada kartu birds. Nanti pasangan hidup kalian itu yang akan membantu misi jiwanya kalian dalam menjalani kehidupan ini. Dan yang tadi aku bilang salah satu tantangannya adalah bagaimana caranya kalian itu bisa tetap percaya atau beriman sama Tuhan dari sulitnya kehidupan kalian, dari sulitnya tempaan, dari kerasnya tempaan hidup, kalian bisa tetap percaya, kalian bisa tetap beriman bahwa kalian itu bisa dan bahwa Tuhan itu bisa, gitu. Ini adalah tantangannya ya. Padahal sebetulnya kalian tuh adalah orang-orang yang jago manifesting loh, apalagi kalau kalian yakin, gitu. Terus aku mau lihat perjalanan hidup kalian selama ini seperti apa sih? Tuh, teman-teman ini langsung keluar banyak ya.
kayaknya aku nggak bakal kocok kartu lagi kan ini udah keluar banyak nih. Kalian bisa lihat sendiri yang pertama, kalian adalah orang-orang yang diuji kekuatannya terutama secara mental. Ya, kalian adalah orang-orang yang memang kuat. Makanya kalau misalnya teman-teman ngerasa, kok ujianku beda ya sama orang-orang kebanyakan. Ya karena kalian dinilai Tuhan itu lebih mampu. Eh Tuhan itu pasti tahu kesanggupan setiap umatnya. Jadi, kalau kalian merasa ujian kalian itu berat, berarti Tuhan merasa kalian itu udah sanggup gitu. Karena kan Tuhan yang tahu takaran kita gitu. Jadi, teman-teman, kalian di sini adalah orang-orang yang memang ujian kehidupannya itu selama ini cukup berat ya, tapi kalian harus tahu bahwa kalian itu adalah jiwa-jiwa yang kuat. Makanya dijaga banget kan di sini ada gambar malaikat. Kalian tuh sebetulnya dijaga loh dari kerasnya kehidupan ini. Kalian tuh tetap dijaga. Terus di sini salah satu hal yang perlu kalian pelajari dalam hidup kalian adalah bagaimana caranya teman-teman bisa optimis. Ini sangat nyambung sama kartu yang ini dan kartu yang ini. Jadi, kalian bayangkan kehidupan seperti apa yang kalian inginkan. Seperti orang yang memegang bola dunia ini, bayangkan kehidupan impian seperti apa yang kalian harapkan, lalu manifestasi itu dalam doa kalian, dalam visualisasi kalian, dalam apapun yang kalian kerjakan, coba raih itu. Karena nanti Tuhan bisa mewujudkan itu semua. Terus di sini ada kartu death yang terbalik. Yang aku lihat di sini teman-teman, banyak teman-teman yang walaupun hidup tapi ngerasanya tuh nggak bener-bener hidup. Kayak cuma fisiknya yang hidup, tapi jiwanya yang mati. Mungkin ini terjadi baru-baru ini atau pernah terjadi di masa lalu, tapi di sini pesannya teman-teman akan ada perubahan kok. Dan kalian harus berubah. Kalau kalian mau mengubah hidup kalian, kalian harus mengubah apa yang ada di dalam jiwanya kalian dulu. Pikirannya teman-teman, apa yang teman-teman rasakan ya. Kalian bisa menjadi manusia yang baru. Makanya di sini ada kartu death, tapi terbalik yang artinya kalian itu sekarang udah menjadi manusia yang baru, udah bukan jadi manusia yang kemarin. Jadi kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa lalu, apapun hal-hal kepahitan yang ada di masa lalu, itu semua teman-teman perlu untuk jadikan pelajaran aja, tapi jangan fokus ke sana. Fokusnya adalah ke masa sekarang karena kalian udah menjadi pribadi yang baru. Terus ini ada kartu King of Cups ya, hati-hati kontrol emosi kalian karena kalau kalian gak bisa kontrol emosi, kalian akan jadi pribadi yang moody atau mengambil keputusan itu dasarnya hanya dari emosi, bukan menggunakan logika ya. Hati-hati teman-teman di sini karena aku ngerasa perubahan mood kalian juga cukup besar. Jadi kadang sedih, kadang happy, kadang galau lagi. Di sini perlu dikontrol. Terus ini adalah konfirmasi bahwa kalian tuh adalah orang-orang yang perasaannya cukup moody ya. Terus di sini diminta juga untuk lebih jujur ke diri sendiri. Misal teman-teman lagi ngerasa marah, lagi ngerasa kecewa, nggak apa-apa. Cobalah jujur sama diri sendiri bahwa memang kamu merasakan emosi-emosi itu. Jadi jangan ditahan ya, karena di sini aku ngerasa teman-teman kurang bisa jujur ke diri sendiri. Entah karena gengsi, entah karena tidak terbiasa. Jadi gak bisa mengakui benar-benar perasaan yang sejujurnya. Gak apa-apa kok teman-teman, akui aja perasaan kalian. Jangan takut untuk dihakimi. Kalaupun kalian gak bisa cerita ke orang-orang, kalian gak ada orang yang bisa kalian benar-benar percaya, setidaknya kalian bisa curhat ke beliau, ke Tuhan ya. Yang penting kalian ungkapin karena kalau misal ditahan itu nggak bagus emosinya ya. Sama ini, hmm, iya banyak teman-teman PAL 1 yang rasanya sedih sih kemarin-kemarin ini atau mungkin baru-baru ini pun masih suka sedih. Tapi di sini pesannya teman-teman harus bisa fokus karena kadang gini, ketika kalian udah mulai coba bangkit, ketika kalian udah mulai semangat, ketika kalian udah mulai optimis, nanti bakal kepecah lagi fokusnya, ada aja distraksinya gitu loh. Entah cowok, entah cewek, atau mungkin kerjaan, entah mungkin sosmed, atau apapun itu. Makanya di sini diminta juga kalau teman-teman PAL 1 kalian mau mengubah hidup kalian, cobalah untuk lebih fokus. Pertama PR-nya itu, kedua diminta untuk tetap beriman atau percaya dan juga percayalah teman-teman bahwa kalian itu dijaga kok. Nih, di sini ada malaikat yang menjaga kalian ya. Kalian aman, kalian dijaga dan kalian itu didukung. Jadi jangan terlalu khawatir karena apa yang terjadi di masa lalu itu cukup dijadikan pelajaran aja. Kedepannya kalian pasti punya kehidupan yang lebih baik dari sekarang. Jadi jangan berputus asa untuk teman-teman PAL 1 karena seperti ini
kartu burung di sini, nanti kalian akan ketemu partner yang baik, partner yang bisa mendengarkan kalian. Bukan hanya soal pasangan jiwa ya, tapi juga soal teman-teman yang sevibrasi yang bisa mendukung kalian. Jadi jangan menyerah ya, teman-teman PAL 1. Karena adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang tangguh, orang-orang yang sebetulnya itu kuat. Makanya ujiannya pun juga berbeda levelnya sama orang-orang pada kebanyakan gitu. Sekian aja. Oh iya, aku lupa baca zodiaknya ya. Aku ambil ini energi yang paling dominannya teman-teman fase 1, tapi kalau zodiak kalian tidak disebutkan bukan berarti reading ini bukan untuk kalian, hanya saja zodiak-zodiak ini adalah yang paling dominan energinya. Yang pertama ada Sagittarius, ada Gemini, ada Cancer dan juga ada Aquarius. Ini adalah 4 zodiak yang sangat dominan energinya di PAL 1. Sekian aja videoku untuk hari ini. Teman-teman bisa bantu like, komen, dan juga subscribe ke channel ini untuk mendukung channel ini. Semoga bermanfaat dan see you in the next video. Bye! Halo, untuk teman-teman yang memilih PAL 2, selamat datang. Jadi di video kali ini aku mau reading apa sih kontrak jiwa kalian? Kenapa sih kalian mengalami beberapa hal dalam kehidupan yang mungkin kalian tuh penasaran gitu. Apa sih tujuannya? Apa sih maksudnya gitu. Jadi memang sebetulnya untuk teman-teman ketika jiwa kita mau terlahir memasuki sebuah kehidupan, kita itu dikasih pilihan atau sudah ada kontraknya dulu dan kita sudah menyetujui itu. Jadi ketika kita terlahir kita harus lahir dari orang tua yang seperti apa, kita nanti ketemunya sama siapa aja, apa yang kita pelajari, itu semua tuh sudah ada kontraknya gitu loh. Makanya yang mau aku bahas di sini adalah gambaran kurang lebihnya tuh kontrak jiwa kalian tuh seperti apa sih gitu. Sama teman-teman aku mau remind dulu kalian karena yang aku lakukan ini adalah general reading yang artinya aku menarik banyak energi dari begitu banyak orang, mungkin ratusan, ribuan atau mungkin puluhan ribu orang. Jadi mungkin tidak selalu 100% resonate dengan kamu. Jadi cukup ambil yang baik, ambil yang resonate untuk kamu dan tinggalkan yang tidak ya. Kalau emang nggak cocok nggak apa-apa, nggak usah dipaksain. Mungkin reading ini memang bukan untuk kamu gitu. Kalau teman-teman mau reading yang lebih personal, bisa menghubungi aku. Kontakku ada di description box. Oke, ini adalah kartu yang udah teman-teman pilih. Ada kartu passion. Oh, teman-teman PAL 2 kalian tuh adalah orang-orang yang charming loh. Karena adalah orang-orang yang menarik, orang-orang yang memang punya karisma sebetulnya. Makanya banyak orang yang suka deket sama kalian yang merasa nyaman, yang merasa bersemangat kalau misalnya ketemu kalian. Karena memang kalian tuh orangnya tuh semenarik itu, kayak ada magnetnya gitu loh. Energi teman-teman PAL 2 itu cukup besar ya, cukup bisa mempengaruhi keadaan di sekitar kalian dan kalian tuh adalah orang-orang yang jiwanya itu asik. Orang-orang yang memang jiwanya tuh cenderung bebas, maunya tuh menikmati kehidupan, gak mau terlalu dibawa pusing, yang aku lihat kayak gitu. Kita buka kartunya sekarang, ini aku belum buka, dari tadi aku cuma kocok aja. Oke, tuh. Teman-teman ini konfirm, aku udah cukup nangkep ya. Gini, aku merasa untuk teman-teman PAL 2, karena adalah orang yang dalam kehidupan ini, salah satu kontrak jiwanya kalian adalah banyak belajar. Belajar dalam hal apa? Belajar dalam hal apapun. Jadi belajar mengenali orang, belajar mencoba hal-hal baru. Makanya kan adalah jiwa-jiwa yang petualang sebetulnya ya tadi aku bilang kan orangnya tuh cukup ada magnetnya tuh cukup cukup besar. Orangnya tuh cenderung menikmati hidup, jiwanya cenderung bebas. Ini aku tadi belum buka kartunya sama sekali teman-teman. Aku tuh lengkupin baru buka sekarang. Makanya di sini ada kartu school. School di sini adalah bentuk dari pelajaran juga. Teman-teman, salah satu kontrak jiwa kalian itu adalah bagaimana kalian mempelajari banyak hal. Makanya mungkin rasa ingin tahu kalian pun tinggi terhadap apapun gitu, mempertanyakan banyak hal. Terus ini ada kartu honeymoon yang tadi aku bilang, honeymoon itu lambang dari bersenang-senang juga, lambang yang gampang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena di sini ada gambar kapal juga ya, perahu, bukan kapal sih. Jadi kalian tuh orangnya maunya happy. Karena adalah orang-orang yang, udahlah hidup nggak usah dibawa pusing gitu, dibawa seneng aja. Terus banyak banyak explore. Jadi aku merasa banyak di antara teman-teman PAL 2 itu ada jiwa-jiwa yang muda. Maksudku jiwa-jiwa yang muda itu apa?
Ini untuk teman-teman semua ya, terlepas dari kalian percaya atau tidak, tapi kalau dalam dunia energi, karena energi itu sifatnya tidak bisa musnah atau hilang, itu udah hukum kekekalan energi. Energi itu hanya bisa berubah atau berpindah. Jadi, jiwa kita itu sebetulnya sangat mungkin untuk terlahir itu beberapa kali dalam kehidupan. Nah, karena yang tadi aku bilang teman-teman, energi itu kan nggak bisa musnah ya, nggak bisa hilang. Tapi dia itu bisa berubah bentuk, berubah tempat, atau dinamis, tapi dia tidak bisa benar-benar hilang. Makanya jiwa kita, walaupun teman-teman sudah mati sekalipun, itu hanya berpindah aja. Nah, yang aku lihat di sini, teman-teman PAL 2 kan ada jiwa-jiwa yang sebetulnya itu belum terlalu lama ada di bumi, atau kalian itu dalam beberapa kali kelahiran itu belum terlalu banyak. Makanya ada orang yang disebutnya itu jiwa tua, ada yang disebutnya itu jiwa muda, walaupun tidak mungkin, bukan tidak mungkin, walaupun mungkin tidak selalu resonate dengan umur fisiknya ya. Mungkin ada yang anaknya ini masih bocah, tapi kok pemikirannya tua banget, atau kok ada sih orang udah setua itu pikirannya masih kayak bocah, jiwanya masih kayak bocah gitu. Karena itu ya tadi aku bilang teman-teman, yang namanya jiwa itu tidak selalu selaras dengan tubuh fisik. Karena kan usia jiwa kalian itu kan kita nggak tahu ya. Kalian udah terlahir berapa kali, kalian udah mengalami berapa kehidupan gitu. Nah, untuk teman-teman PAL 2, kalian itu adalah orang-orang yang memang di kehidupan itu tuh belum terlalu lama. Walaupun mungkin di usia kalian sekarang menonton videoku ini, kalian tuh udah berumur, udah di atas 30, 40, atau mungkin 50. Tapi yang aku maksudkan di sini adalah jiwanya kalian ya. Jiwa kalian tuh masih jiwa yang muda. Makanya rasa ingin taunya tuh tinggi, jiwanya tuh adventure, orangnya tuh suka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari pengalaman baru, karena salah satu tantangannya adalah kalian diminta untuk banyak belajar. Yang tadi aku bilang, karena jiwa kalian masih muda ya, jiwa kalian tuh jiwa muda. Hmm, tuh kan di sini aku bilang nggak ada takutnya teman-teman. Untuk teman-teman PAL 2, kalian tuh orang yang nggak ada takutnya nih. I don't have to fear my fear. Tuh, malah berasanya kalau ada gunung itu berasanya ditantangin. Ngerasanya kalau ada hambatan pengen dihajar aja. Jadi ini juga menjadi menjadi apa ya? Istilahnya menjadi perhatian, perlu menjadi perhatian untuk teman-teman yang memilih PAL 2. Nih, kalian adalah orang-orang yang bersemangat, adalah orang-orang yang jiwanya itu berapi-api, orangnya itu cenderung percaya diri, orangnya ceria, ceria, humoris, happy mulu lah istilahnya. Hati-hatinya di sini kenapa aku bilang gitu? Pertama, ada kartu I don't have to fear my fear. Jadi, sometimes kalian tuh agak terlalu nekat. Jadi karena orang gak ada rasa takutnya teman-teman, jadi kadang maka di sini ada kartu clouds atau awan, gambaran juga dari bencana, bahwa apapun yang kalian lakukan itu tolong dipikir-pikir lebih bijaksana lagi, karena yang namanya rasa takut itu bukan sesuatu yang totally buruk loh. Jadi eh, yang namanya emosi itu teman-teman, segala sesuatu itu ada tujuannya untuk diciptakan, termasuk rasa takut. Apakah rasa takut itu adalah emosi yang negatif? Sebetulnya yang memberi nama negatif atau positif untuk segala sesuatu di alam semesta ini tuh kan manusia. Tapi kalau kita belajar secara energi, di alam semesta ini segala sesuatunya itu adalah netral. Jadi yang menamakan itu positif, yang menamakan itu negatif itu adalah manusia. Rasa takut itu sendiri teman-teman sebetulnya pada porsi yang pas itu akan menyelamatkan. Contoh, kamu takut mengecewakan orang tua, maka kamu jadinya lebih sungguh-sungguh. Atau kamu takut nanti masa depan kamu tidak berakhir bahagia atau secerah yang kamu bayangkan misal ya. Jadi kamu lebih berhati-hati. Jadi itu loh, maksudku adalah rasa takut pada porsi yang pas itu akan membantu kamu untuk jadi punya rem. Jadi punya, dan bahkan bisa mengimprove diri kamu jadi diri yang lebih baik lagi. Justru jadi orang yang terlalu takutan gak bagus, tapi orang yang terlalu gak punya rasa takut juga gak bagus teman-teman. Di alam semesta ini kan segala sesuatu yang terlalu itu gak bagus ya. Jadi perlu perlu balance, perlu netral. Nah di sini kalian diminta untuk lebih hati-hati, karena yang tadi ada beberapa keputusan dalam hidup itu yang kalian itu perlu lebih pertimbangkan, karena takutnya itu akan membuka hal-hal yang memang kalian gak bayangkan sebelumnya, dan
Jadinya malah merugikan kalian atau merugikan orang-orang di sekitar gitu. Terus di sini ada kartu key juga. Aku merasa kalian adalah orang-orang yang walaupun terlihatnya ceria ya teman-teman, terlihatnya ceria, terlihatnya humoris, terlihatnya orang yang gak mau banyak berpikir, tapi sebetulnya kadang agak susah percaya sama orang juga, kalau yang aku lihat kayak gitu. Jadi hatinya tuh kadang seperti terkunci di lubuk hati yang paling dalamnya ya, kayak nggak semua orang itu bisa masuk ke sana, dan tidak semua hal itu bisa kalian omongin. Walaupun di luarnya tuh kelihatannya ekstrovert atau ceria, tapi hatinya kalian tuh nggak semua orang tahu, gitu. Sekarang aku coba reading pakai kartu tarotnya. Aku mau coba baca apa sih kontrak jiwanya kalian. Kalian tuh maksudnya selama ini hidup tuh mengalami apa aja gitu. Hmm, hmm, hmm. Aku merasa juga teman-teman Pile 2 banyak hal yang terjadi dalam hidup kalian ya, terutama kalian tuh dulu pernah merasa hal-hal yang cukup menyakitkan, hal-hal yang menyedihkan, dan kalian tuh merasa sedih sebetulnya. Tapi di sini pesannya, cobalah untuk menerima itu. Cobalah untuk lebih berdamai ke diri kalian sendiri bahwa segala sesuatu itu terjadi memang sudah atas izin Tuhan. Dan ketika kita terlahir ke dunia, kita tuh sebetulnya jiwa kita ya, itu sudah menyetujui kontrak yang eh, dibuat sebelum kita terlahir. Jadi memang kehidupan kalian seperti ini pun kalian yang pilih sebetulnya. Jadi di sini diminta untuk lebih menerima, lebih berdamai sama diri kalian sendiri dan juga memaafkan. Di sini teman-teman PAL 2 kalian diminta untuk banyak memaafkan ya. Memaafkan memaafkan orang tua, memaafkan keluarga, memaafkan orang lain dan juga memaafkan diri kalian sendiri. Atas apa? Atas kesalahan-kesalahan yang pernah kalian buat, atas atas mungkin kebodohan-kebodohan yang mungkin kalian pernah lakukan dulu. Jadi diminta untuk maafin diri kalian karena kalian dulu kan nggak tahu. Cuma poinnya adalah tidak semua orang itu langsung bagus di awal, bahkan titik awal, titik nol setiap orang itu pasti jelek. Cuma masalahnya kita ke depannya mau gimana itu kan tergantung dari kitanya sekarang ya. Jadi teman-teman PAL 2 apa yang udah terjadi di masa lalu cukup diterima, cukup dijadikan pelajaran, tapi ke depannya kalian harus memulai awal yang baru, awal yang sehat, awal yang memang udah lebih bijaksana lagi gitu. Tapi poinnya itu harus pertama harus nerima, kedua banyak memaafkan ya. Terus di sini kalian tuh diminta untuk happy aja teman-teman file 2. Makanya salah satu kontrak jiwa kalian tuh adalah kalian orangnya itu gak mau terlalu dibawa pusing ya, apa aja tuh maksudnya happy aja dibawa bercanda, eh, optimis, cenderung optimis orangnya untuk teman-teman file 2. Terus sama ini aku juga nangkap energinya, kalian jangan merasa bahwa kalian itu apes atau sial ya, atau nggak seberuntung orang-orang lain, karena kenyataannya nggak begitu. Jadi aku merasa kalian itu tuh di dalam hati menyimpan kesedihan juga, menyimpan luka atau menyimpan sakit. Dan salah satu hal yang perlu untuk diubah diubah oleh kalian saat ini adalah mindset. Karena ada pikiran dalam hati kalian bahwa bahwa dalam diri kalian bahwa kalian itu adalah anak yang sial, anak yang apes, anak yang gak beruntung, kok orang lain lebih beruntung dari aku, kok aku gak seberuntung mereka. Cuma di sini yang bisa aku sampaikan adalah pertama, mindset itu harus diubah teman-teman. Karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita tanamkan dalam diri, itu akan menjadi doa. Kalau kamu merasa hidup kamu tuh sial, kalau kamu tuh merasanya nggak beruntung, kamu akan terus menarik ketidakberuntungan dalam hidup kamu. Jadi di sini hati-hati sama mindset ya, karena itu nanti bisa jadi kenyataan. Justru ke teman-teman PAL 2, kalian diminta untuk memutar roda kehidupannya kalian. Gitu. Jadi kalian tuh diminta untuk mengubah diri kalian. Makanya di sini ada kartunya apa? Change, diminta berubah, diminta lebih happy, diminta jangan merasa kalian tuh adalah orang-orang yang tidak beruntung ya. Jangan merasa kalian tuh adalah orang-orang yang sial, orang-orang yang menderita sendiri istilahnya kayak gitu. Karena setiap orang itu teman-teman pasti punya jatahnya masing-masing kok.
jatah, penderitaan dan jatah kebahagiaannya masing-masing. Jadi nggak usah terlalu iri sama orang lain atau nggak usah terlalu kecewa karena semua udah ada jatahnya. Di bottom of the deck ada kartu Knight of Cups. Teman-teman pal 2 kan tuh sebetulnya walaupun kelihatannya ceria cekikikan ya, tapi sebetulnya orangnya ada sisi romantisnya, orangnya sensitif perasaannya, dan kadang-kadang moody ya karena perasaannya ini. Makanya kadang mungkin salah satu hal kenapa kalian tuh terkesannya kok nyari kebahagiaan kemana-mana, terlalu kesana kesini, itu karena kalian tuh pengen menutupi apa yang ada di hatinya kalian. Kalian tuh pengen menutupi kesedihan apa yang ada di dalam batinnya kalian, ditutupinya dengan hal-hal yang membahagiakan atau mungkin hal-hal yang terlalu berani untuk bisa nutupin rasa sakit atau rasa sedih di dalam hati. Justru di situ pesennya yang tadi aku bilang kunciannya diminta nerima, diminta berdamai sama diri sendiri, diminta berdamai sama apa yang terjadi dalam hidup kalian dan memaafkan ya. Maafin orang lain, maafin orang-orang yang udah nyakitin kamu, maafin kesalahan mereka dan juga maafin diri kamu sendiri. Nah, sekarang aku akan coba reading. Coba ambil camnya dari zodiaknya. Nyangkut lagi di sini ntar ya. Kalau misalnya tidak aku sebutkan, bukan berarti reading ini bukan buat kamu ya. Tapi mungkin di pile 2 ini adalah zodiak yang paling kenceng energinya. Oh, ketangkepnya berapa nih? 6. Lebih banyak ya. Tadi yang pile 1 cuma 4. Pertama ada Sagittarius, ada Virgo, ada Capricorn, ada Scorpio, ada Taurus, dan juga ada Cancer. Itu adalah zodiaknya teman-teman yang memilih pile 2. Itu aja sih reading dari aku, semoga bermanfaat. Kalau misalnya tidak resonate, nggak apa-apa, nggak usah dipaksain teman-teman, nggak usah dipaksa terima. Semoga bermanfaat, bisa bantu like, komen, dan juga subscribe ke channel ini. See you in the next video. Bye! Halo untuk teman-teman yang milih PAL 3, selamat datang. Jadi di video kali ini aku mau coba reading bagaimana sih kontrak jiwanya teman-teman. Jadi gini teman-teman, setiap jiwa itu sebelum dia terlahir ke dunia itu sudah memiliki apa ya? Memiliki kontrak atau perjanjian tersendiri. Jadi jiwa kita itu sudah menyetujui di kehidupan yang sekarang itu kita bertemu sama siapa, terus kita harus belajar apa. Banyak hal yang udah kita setujui terutama dari mana kita berasal. Maksudnya kita nanti memiliki orang tua yang seperti apa, kita yang memilih. Makanya yang mau aku bahas di sini adalah apa sih kontrak jiwa kalian? Kenapa sih kalian mengalami beberapa hal dalam hidup yang mungkin kalian tuh bertanya-tanya apa sih tujuannya gitu. Sama sebelumnya aku mau remind untuk teman-teman PAL 3 karena ini ada general reading ya. Ini ada tarikan energi dari begitu banyak orang. Jadi mungkin tidak selalu 100% resonate dengan kamu. Cukup ambil yang resonate atau yang cocok aja. Kalau nggak apa-apa, nggak usah dipaksain. Tandanya mungkin kamu harus memilih file yang lain atau mungkin reading ini sama sekali nggak cocok buat kamu gitu. Kalau teman-teman mau reading yang lebih personal, teman-teman bisa menghubungi aku. Kontakku ada di description box. Ya, sekarang aku akan coba reading apa sih ya kontrak jiwanya untuk teman-teman PAL 3. Aku ini kartunya belum aku buka semuanya, cuma aku tuh telungkup-telungkupin doang. Cuma yang aku lihat di sini yang pertama adalah salah satu tantangan untuk teman-teman PAL 3 adalah bagaimana kalian itu belajar soal mencintai. Mencintai siapa, lebih ke mencintai diri kalian sendiri gitu. Karena aku ngerasa ada bagian dari diri kalian tuh yang kadang-kadang merasa tidak disayang, ada di bagian dari antara di diri kalian tuh yang merasa tuh kayak ada yang kosong ya, kayak ada yang hilang. Lebih kepada rasa cinta sih, makanya mungkin salah satu ujiannya adalah rasa cinta atau berkaitan dengan cinta, entah ke cinta ke teman, cinta ke orang tua, atau mungkin cinta ke pasangan. Ujiannya lebih ke situ ya teman-teman. Kalau yang aku lihat, sekarang aku coba buka kartunya. Mm-mm, mm-mm. Yang pertama, aku merasa untuk teman-teman PAL 3 ya, karena itu adalah orang-orang yang berbakat sebetulnya menjadi guru. Guru di sini tuh dalam banyak hal ya. Bisa guru kesenian, bisa guru pelajaran, bisa guru alat musik, atau guru apapun. Jadi bisa juga guru dalam artian guru
kehidupan. Jadi kalian tuh adalah orang-orang yang memang uh, dari kisah hidup kalian, orang-orang tuh bisa belajar ke kalian, hidup itu kayak gimana sih? Aku tuh harus seperti apa sih? Istilahnya, kalian adalah orang-orang yang bisa menjadi contoh untuk orang lain, gitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan, guru di sini tuh betul-betul kalian tuh guru. Entah kalian dulu pas kecil, kayak ada keinginan untuk menjadi guru, atau ketika kalian dewasa, kalian pernah berprofesi sebagai guru, yang penting kaitannya tuh sama pengajaran ya, gitu. Terus di sini ada kartu retreat. Maaf ya teman-teman kalau aku batuk-batuk. Jadi memang ada kalanya teman-teman dalam hidup kalian, kalian itu ngerasa perlu untuk memutus diri kalian tuh dari dunia. Terutama untuk teman-teman PAL 3 mungkin belakangan ini ya, kayak kok pengennya aku terputus ya dari dunia. Terputus dari dunia tuh dalam artian lagi lebih pengen banyak sendiri, atau mungkin dari kecil tuh kalian punya kecenderungan untuk ini, kalian tuh pengennya tuh sendiri, kalian tuh pengennya eh ada momen untuk diri sendiri. Karena yang aku lihat di sini teman-teman, di momen kesendirian kalian itu, kalian akan banyak belajar, ya. Kalian akan banyak belajar dan yang mengajar kalian itu bukan orang-orang biasa, tapi dari pengalaman hidup dan dari Tuhan sendiri. Jadi ambillah waktu, terutama untuk teman-teman PAL 3, kalau kalian lagi ngerasa dalam situasi yang sulit ya, dalam situasi yang sangat menekan, di sini pesannya cobalah untuk menarik diri sejenak dari kehidupan dan luangkan waktu untuk berdoa gitu. Jadi antara jiwa kalian sama Tuhan aja gitu. Jangan fokusnya kemana-mana, jangan fokusnya ke orang lain, jangan fokusnya ke sana ke sini, tapi fokusnya ke diri kalian sendiri. Terus di sini pesannya juga untuk teman-teman PAL 3 kan diminta untuk lebih banyak bersyukur, lebih banyak mensyukuri apa yang ada dalam hidup kalian, karena apapun yang kalian syukuri nanti pasti akan ditambah. Jadi di alam semesta ini teman-teman, ini sembari aku share ilmu juga ya secara energi. Di alam semesta ini yang namanya kita hidup itu punya pola. Jadi alam semesta itu mengenal pola. Apapun tuh pasti ada polanya. Nah, kalian diminta untuk lebih memiliki pola kalian sendiri. Bentuk pola kehidupan kalian sendiri. Maksudnya apa sih, Kak? Membentuk pola kehidupan kalian sendiri. Contoh, kalau misalnya teman-teman memiliki sesuatu, cobalah untuk lebih mensyukuri apapun itu, apapun yang kalian punya. Walaupun mungkin hidup itu tidak berjalan sesuai dengan kemauan kalian, walaupun mungkin ada banyak kesedihan yang kalian rasakan, tapi di sini cobalah diminta untuk lebih banyak bersyukur. Karena ibaratnya gini ya teman-teman, apapun yang kalian syukuri, kenapa sih di banyak agama diminta bersyukur? Karena apapun yang kalian syukuri, alam semesta itu akan membaca pola itu dan akan menambahkan. Ibaratnya gini, ini cuma analoginya ya, teman-teman PAL 3. Kalian itu misal ketemu orang yang baru pulang nih dari luar negeri, terus mau kasih kalian oleh-oleh atau hadiah. Nah, ke orang pertama, orang ini nerima, nerima doang, gak ngomong apa-apa. Dan orang yang kedua, dia nerima, happy, bahkan bersyukur atas itu dan juga berterima kasih. Pertanyaannya adalah, seandainya orang ini pergi ke luar negeri lagi, yang mana yang akan dikasih oleh-oleh? Gitu. Jadi yang aku maksudkan adalah itu adalah salah satu contoh pola. Alam semesta itu akan membaca. Misal nih kamu dikasih hal-hal yang baik, kok nggak disyukurin ya? Nah nanti seandainya ada hal-hal baik lagi, alam semesta akan membaca loh, yang kemarin aja nggak diterima kok, gitu. Jadi cobalah untuk lebih mensyukuri apapun yang kalian terima, karena apapun yang kalian syukuri itu pasti akan ditambah, pasti nanti dikasih lebih lagi gitu. Terus di sini eh kalian tuh adalah orang-orang yang hokinya kuat loh sebenarnya, teman-teman PAL 3. Orang-orangnya tuh orang-orang yang beruntung. Walaupun kalian itu di sini ada kartu coffin atau peti mati ya, atau lambang dari kedukaan, lambang juga dari karma. Aku merasa di kehidupan kalian yang sekarang ini kalian perlu atau mungkin sudah menjalani banyak karma kalian, terutama banyak juga di antara kalian yang mengalami karmic relationship. Karmic relationship itu adalah hubungan spiritual di mana kalian tuh perlu belajar sesuatu di situ.
Jadi ada banyak yang sakit hati, ada banyak yang luka hatinya, ada banyak yang sedih, ada banyak yang bener-bener menderita karena apa yang terjadi di masa lalu atau mungkin disebabkan oleh orang-orang dalam hubungan percintaan. Aku merasa ini cukup besar energinya. Cuma di sini pesennya teman-teman, kenapa kalian semua tuh diizinkan untuk melalui itu semua supaya kalian itu lebih mencintai diri kalian sendiri. Maka di sini di kartu pertama aku baca, poin yang aku tangkap adalah kalian diminta untuk lebih tahu bagaimana mencintai kalian sendiri. Makanya kalian akan dihadapin sama orang-orang yang mungkin niatnya tuh manfaatin, yang mungkin niatannya tuh nggak baik, yang mungkin nggak setia atau nggak tulus sama kalian. Itu semua gunanya apa? Supaya kalian tuh lebih belajar untuk mencintai dan menghargai diri kalian sendiri. Dan kalian tuh adalah orang-orang yang hidupnya cukup berat ya teman-teman. Tapi kalian tuh adalah orang yang tangguh. Maka di sini ada gambar beruang. Beruang itu adalah lambang dari binatang yang sanggup menghadapi berbagai situasi, berbagai musim. Terus di sini ada kartu clover yang juga lambang dari keberuntungan. Kalian tuh sebetulnya orang-orang yang punya hoki loh. Terutama dalam hal yang aku rasakan adalah finansial ya, dan juga dalam pertemanan. Walaupun mungkin kalian merasa belum seperti itu, percayalah teman-teman, kalian akan mencapai titik itu. Kalian akan dipertemukan oleh orang-orang yang tulus, oleh pasangan yang tulus. Penghasilan kalian akan lebih dari cukup, akan ada keberlimpahan di sana. Cuma memang poinnya adalah pertama kalian diminta untuk lebih terkoneksi sama Tuhan dan terkoneksi sama diri kalian sendiri. Lupakan apa yang sudah ada di masa lalu, rasa sakit hati kalian, dan juga diminta lebih banyak bersyukur dan lebih banyak sayang ke diri sendiri. Itu poinnya. Semakin kalian sayang ke diri sendiri akan ditambahin. Oh ya, aku barusan nangkep gini. Ini juga ada kaitannya sama uang ya. Kenapa tadi aku bilang hubungan kalian sama uang itu perlu untuk diperbaiki? Karena misal nih, untuk teman-teman file 3, kalau misalnya kalian jadi orang itu terlalu ngirit, kalian lapar, kalian menderita, kalian itu capek, tapi kalian membiarkan diri kalian merasakan itu semua hanya untuk ngirit uang, percaya deh teman-teman, kalian makin kaya enggak, duit kalian makin banyak enggak, yang ada duit pasti akan tetap habis dengan cara yang kalian gak sangka. Karena saat kalian terlalu mementingkan uang dibandingkan diri kalian sendiri, itu secara nggak langsung kalian itu udah kejam ke diri sendiri. Kalian udah tega ke diri kalian sendiri. Makanya semakin kalian berusaha untuk yang tadi aku bilang poinnya adalah lebih mencintai dan menghargai diri sendiri. Misal nih, kalian naik kereta, ya udahlah nggak apa-apa bayar lebih, yang penting kursinya lebih nyaman. Kelasnya dinaikin, yang penting lebih nyaman. Ketika kalian punya kesadaran untuk memperlakukan diri kalian lebih baik, percaya deh teman-teman, walaupun mungkin awal itu kalian naik yang kelasnya ekonomi, mungkin yang keretanya, tapi lama-lama kalian akan mampu untuk naik eh, ke kelas yang lebih tinggi. Akan ada aja rezekinya. Karena apa? Karena muaranya adalah rasa cinta ke diri kalian sendiri. Kalian udah gak tega ke diri sendiri, udah gak kelewat pelit ke diri sendiri. Makanya tadi aku bilang, kalian tuh sebetulnya ada orang-orang yang beruntung. Cuma tugas kalian adalah cobalah lebih cintai diri kalian sendiri. Gitu. Sekarang aku akan coba buka tarotnya. Tuh, di sini ya, teman-teman. Di sini ada poinnya juga. Kalian adalah orang-orang yang cukup hmm, pikiran dan batinnya tuh dipenuhi oleh hal-hal yang materi gitu loh. Untuk saat ini ya, di sini terlalu ngontrol duit, terlalu menggenggam duit. Ini adalah konfirmasi ya teman-teman file 3. Di sini pesennya coba dialirin aja duit karena duit itu adalah energi juga loh teman-teman. Jadi di alam semesta ini segala sesuatu adalah energi termasuk uang. Bagaimana uang mau datang ke dalam hidup kalian kalau alirannya kalian tahan? Kalau ada yang keluar, pasti ada yang masuk. Kalau ada yang masuk, pasti ada yang keluar. Jadi jangan ditahan alirannya. Jadi kalau waktunya kalian keluar uang, keluarin aja nggak apa-apa. Semakin kalian lebih royal dalam mengeluarkan uang, kalau memang tujuannya untuk diri kalian sendiri ya, maksudnya bukan juga jadi boros berlebihan, nanti pasti akan ada hal-hal yang lebih baik atau rezekinya lebih banyak masuk gitu. Terus di sini kalian diminta untuk berubah teman-teman, teman-teman file 3. Karena aku ngerasa seperti kalian tuh kadang-kadang ada dalam situasi yang stuck. Mungkin karena rasa sedih yang kalian alami di masa lalu, terutama oleh pasangan, dan juga
kerasnya kehidupan, jadi kadang tuh kalian kehilangan harapan, kalian merasa stuck di situ-situ aja, atau mungkin juga belum move on. Di sini dipesannya supaya kalian tuh diminta bergerak. Yuk, bergerak. Apa yang udah terjadi di masa lalu itu sudah lewat, karena salah satu pelajaran yang perlu kalian hadapi diketemuin sama orang-orang yang nyakitin atau kenapa hidup tuh begitu keras sama kalian, karena kalian itu lagi dilatih untuk lebih mencintai dan menghargai diri kalian sendiri. Gitu. Noh, di sini diminta jangan nyerah, teman-teman PAL 3, ya. Dan diminta untuk sabar. Apapun usaha yang kalian lakukan, hasilnya itu nggak instan. Hasilnya itu akan lebih panjang. Sesuatu yang memang bagus untuk kita, sesuatu yang memang baik untuk kita, itu tuh nggak gampang dapetinnya. Itu memang butuh perjuangan, itu memang butuh waktu, dan memang butuh kesabaran. Jadi, teman-teman PAL 3, jangan gampang nyerah ya. Atas apapun yang kalian hadapi, coba bangkit lagi, jangan menyerah, karena aku merasa kalian tuh dalam situasi untuk sekarang ya, energinya itu stuck. Justru kalian tuh diminta untuk bangkit yuk, kalian tuh bisa berubah loh, hidup kalian tuh masih bisa berubah loh. Apa yang udah ada terjadi di masa lalu, itu bukan berarti di masa depan kalian pasti akan ngalamin kayak gitu lagi. Dan teman-teman, jangan lupa di sini diminta untuk lebih banyak bersyukur atas apapun yang udah terjadi dalam hidup kalian. Diminta lebih banyak bersyukur. Kalau di bottom of the deck ada kartu Three of Swords. Ini adalah konfirmasi ya teman-teman PAL 3. Kalian itu hatinya tuh pernah tercabik-cabik, pernah punya luka, entah luka karena keluarga, inner child, atau mungkin luka karena pasangan, diselingkuhi, dibohongin, atau mungkin dimanfaatin. Apapun itu pesannya, memang salah satu kontrak jiwanya kalian itu adalah bagaimana kalian lebih mencintai diri kalian sendiri. Karena ketika kalian punya pasangan, sometimes kalian itu terlalu mengedepankan kemauan pasangan. Kalian terlalu memprioritaskan dia di atas kepentingan kalian sendiri. Makanya kenapa kalian diketemuin sama orang-orang yang nyakitin, supaya kalian tuh belajar. Oh, aku tuh harus lebih sayang ya sama diriku. Oh, aku tuh harus lebih memprioritaskan diriku sendiri ya. Nah, ketika kalian udah belajar, ketika kalian nanti udah mampu menangkap pelajarannya, apa yang terjadi di masa lalu itu nggak akan keulang di masa depan. Tapi kalau kalian masih belum belajar, teman-teman PAL 3, kalian akan terus-menerus mengalami hal yang sama sampai kalian belajar, ya. Cuma pesanku tadi itu supaya teman-teman, yuk bangkit yuk, bisa bangkit dari ini. Apa yang udah terjadi di masa lalu sudah lewat, disyukuri aja. Kalian tuh sebetulnya adalah orang-orang yang beruntung, karena adalah orang-orang yang kuat. Cuma memang perlu untuk lebih mencintai diri sendiri. Sekarang aku akan coba tarik charmnya ya, zodiaknya. Di tanganku udah ada zodiaknya nih teman-teman. Kalau misalnya tidak aku sebutkan, bukan berarti reading ini bukan untuk kalian, tapi mungkin yang aku tarik ini adalah yang zodiaknya paling kencang ya. Di sini aku cuma nangkep 3, tidak sebanyak PAL 1 dan PAL 2. Ada Pisces atau Pisces, ada Scorpio, dan juga ada Libra. Gitu. Jadi aku merasa untuk teman-teman PAL 3 itu adalah zodiak yang terkuatnya. Aku berharap reading ini bisa membawa manfaat untuk teman-teman semua. Ambil yang resonate atau yang cocok dan tinggalkan yang tidak. Dan juga teman-teman bisa bantu aku dengan cara like, comment, dan juga subscribe ke channel ini. Terima kasih untuk semuanya. See you in the next video. Bye. Halo untuk teman-teman yang memilih file 4. Selamat datang di channel aku. Jadi di sini yang mau aku reading adalah apa sih kontrak jiwa kalian? Maksudnya tuh apa sih kontrak jiwa? Jadi setiap jiwa itu, teman-teman, sebelum dia terlahir ke dunia, dia itu sudah menyetujui kontrak dengan Tuhan, dengan para malaikat, dengan semuanya, bahwa nanti dia akan terlahir di kehidupan yang seperti apa, dia belajar apa, dia ketemu orang-orang yang seperti apa. Jadi jiwanya itu sudah setuju, gitu. Nah, yang mau aku bahas di sini adalah apa sih kontrak jiwanya kalian, apa sih yang kalian alami selama ini, dan apa sih pelajaran yang bisa untuk kalian petik gitu. Tapi sebelumnya aku remind dulu bahwa yang aku lakukan ini adalah reading untuk general ya, untuk banyak orang. Ini ada tarikan energi dari banyak orang, jadi mungkin tidak akan selalu 100% resonate dengan kamu. Kalau misalnya kalian mendengarkan ini,
kalian cukup ambil yang resonate atau yang cocok untuk kalian dan tinggalkan yang tidak. Nggak usah dipaksain teman-teman. Kalau kalian mau pilih reading yang lebih personal, yang energinya tuh khusus buat kalian doang, kalian bisa menghubungi aku, kontakku ada di description box ya. Terus, kalau misalnya kalian masih merasa belum cocok dengan reading dengan file yang sekarang, mungkin kalian bisa pilih file yang lain, tapi kalau memang nggak cocok juga, ya mungkin reading ini memang bukan untuk kalian aja, gitu. Oke, di sini sudah ada kartunya. Untuk teman-teman PAL 4, sorry, salah satu kontrak jiwa kalian adalah bagaimana kalian bisa bersatu dengan pasangan atau dengan orang-orang yang memang ditakdirkan untuk kalian. Terutama lebih ke pasangan sih kalau yang aku lihat ya. Dan yang aku lihat di sini, pasangan kalian itu mungkin adalah orang yang sangat berbeda karakternya dengan kalian. Ibaratnya hitam putih gitulah. Ada maskulin, ada feminin energy, ada hitam, ada putih, ada kiri, ada kanan. Ibaratnya kan dualitas seperti itu ya. Yang aku lihat di sini adalah untuk teman-teman PAL 4, kamu ini seperti PAL 1 juga. Jadi mungkin akan ada kesamaan atau mungkin ada yang dari PAL 1 lari ke PAL 4 atau dari PAL 4 tuh kayak bimbang pengen memilih PAL 1 juga. Karena kalian tuh adalah orang-orang yang memang elemen takdirnya dalam hal bertemu dengan banyak orang itu sudah takdir cukup besar ya, bukan free will atau kehendak bebas kalian sendiri, tapi seperti sudah ada uh, takdirnya gitu, udah ada hukumnya nih, kamu harus ketemunya sama si ini, si ini, si ini. Bahkan dalam memilih pasangan pun kalian gak bisa sembarangan ya. Dan, oh ya aku barusan nangkep juga untuk teman-teman PAL 4, gak usah khawatir soal jodoh, gak usah terlalu khawatir sama nanti kalian gimana dapat pasangannya seperti apa. Karena yang aku lihat di sini kalau memang pasangan itu ditakdirkan untuk kalian, kalian akan bisa bersama kok pada waktu yang tepat. Gak usah khawatir, gak usah banyak cemas. Tapi kalau memang itu bukan untuk kalian, bukan pasangan yang dari Tuhan ya, itu akan dimentalin teman-teman. Makanya mungkin kalian banyak juga yang jalin hubungan lama atau udah pacaran lama, tapi nggak dapet apa-apa, atau mungkin nggak sampai ke tahap pernikahan, atau berpisah mungkin, maaf kata, ya karena memang bukan itu jodohnya, jadi jangan dipaksain ya. Untuk teman-teman PAL 4, salah satu kontrak jiwa kalian adalah bagaimana kalian bisa menjalin hubungan dengan orang-orang di sekitar kalian, terutama pasangan hidup, gitu. Wow, indah sekali kartunya. Yang pertama, teman-teman PAL 4 ya, salah satu pesan untuk kalian juga adalah kalian diminta untuk melepaskan. Karena ada kecenderungan yang aku lihat di sini, kalian itu cenderung terikat terutama secara emosional dengan pasangan kalian atau dengan orang-orang yang mungkin udah harusnya tuh udah kalian lepasin. Kalian udah harus tinggalkan, tapi kalian masih tetap mengharapkan dia atau kalian masih terus kembali sama dia. Jadi siklusnya tuh nggak selesai. Di sini pesannya teman-teman P4, eh sisi romansnya itu cukup kuat ya. Di sini pesannya bahwa eh, segala sesuatu itu udah disiapin untuk kalian loh. Jadi jangan dipaksain. Koneksi-koneksi yang memang sudah mulai renggang, yang sudah terlepas dari hidup kalian, jangan dipaksa untuk menyatu lagi. Karena bukan itu tugas kalian, ya. Tapi kalau buat teman-teman yang sudah menikah, yang sudah bertemu dengan pasangan jiwanya kalian, kalian mungkin suami istri itu karakternya sangat berbeda. Karakternya tuh sangat hitam dan putih istilahnya. Karena memang gunanya itu apa sih? Kenapa aku diketemuin sama pasangan yang terlalu kontras sama aku? Gunanya itu adalah supaya kalian itu lebih lebih diperlengkapi ilmu jiwanya. Oh, orang tuh begini loh. Oh, ternyata orang itu nggak selalu semuanya tuh kayak aku. Istilahnya kayak gitu. Karena kan di hidup ini teman-teman ada yang namanya polaritas ya. Di alam semesta ini polaritas itu adalah dua hal yang bertentangan, tapi dua-duanya dibutuhkan supaya tercipta harmoni. Mungkin kamu adalah orangnya tuh ekstrovert banget, sedangkan pasangan kamu, suami kamu atau istri kamu itu introvert banget.
Jadi, eee, bukan masalah benar atau salah, karena kalian memang hanya diciptakan berbeda aja, gitu. Itu untuk yang sudah menikah ya. Tapi terlepas dari kalian sudah menikah ataupun belum, pesannya di sini lepasin ya, lepasin teman-teman. Karena apa yang menahan kalian itu adalah bentuk dari ego. Lepasin apa yang memang sudah seharusnya kalian lepaskan, entah rasa sakit, rasa kecewa, rasa sedih, lepasin, diminta dilepasin. Kenapa aku minta suruh lepasin? Karena di sini ada kata engagement. Teman-teman PAL 4 aku merasa kenapa juga kalian itu nggak bisa sembarangan sama pasangan hidup ya, karena yang tadi aku bilang, udah disiapin, tuh. Udah ada satu orang khusus yang khusus untuk kalian, yang diciptakan untuk melengkapi ilmu jiwanya kalian, dan ini nggak bisa sembarangan. Dan orang ini akan membantu kalian dalam misi jiwanya kalian. Karena kalau bukan orang ini, kalau pasangannya bukan yang ini, kalian nggak bisa untuk meraih potensi optimalnya kalian. Maka di sini ada kata engagement, dan untuk teman-teman yang sudah menikah, aku merasa hubungan pernikahan kalian akan sangat awet, sangat langgeng, sampai maut memisahkan, aminkan ini, karena memang sudah bagian dari takdir. Yang tadi aku bilang, untuk pasangan hidup, teman-teman PL4, kalian nggak bisa milih sendiri, maksudnya tidak sebebas orang-orang ya. Orang kan ada yang memang murni dari free will atau kehendak bebasnya sendiri untuk memilih pasangannya, tapi untuk teman-teman PL4, kalian itu lebih kepada jodoh kalian tuh udah dipilihin gitu. Tuh, di sini juga pesannya 2 kali dibilangnya, suruh keluar, keluar dari situasi yang memang membuat kalian gak nyaman, putuskan hubungan dengan orang-orang yang memang kalian itu udah gak sejalan secara jiwa, secara batin. Karena apa, teman-teman? Nih, kalian tuh mau dikasih hadiah sama Tuhan, sama semesta. Kalian untuk teman-teman PAL 4 adalah orang-orang yang intuisinya tinggi, orang-orang yang punya pandangan soal masa depan, orang-orang yang cenderung pemendam emosinya. Kalian adalah orang-orang yang tulus, orang-orang yang gampang memaafkan, dan Tuhan itu sudah menyiapkan hadiah untuk kalian. Di sini ada kartu bouquet, buket buket bunga. Jadi memang kalian tuh udah disiapin hadiah loh sama Tuhan, cuma pesannya tuh satu, kalian diminta untuk melepaskan ya. Akan ada banyak hadiah dalam hidup teman-teman. Bukan hanya soal pasangan hidup, tapi juga rezeki, ya keberlimpahan, hal-hal yang baik, itu udah banyak akan masuk ke dalam hidup kalian. Cuma pesannya diminta untuk lepasin. Lepasin hal-hal yang sudah tidak relevan. Karena teman-teman PL4, salah satu kontrak jiwanya kalian adalah kadang-kadang kalian itu kesulitan untuk memilah mana orang-orang yang memang pantas untuk menjadi teman, mana orang-orang yang pantas untuk menjadi pasangan, karena kalian masih belum punya ketegasan untuk melepaskan itu semua. Jadi salah satu tantangan PAL 4 adalah lebih kepada relationship atau hubungan antara kalian dengan orang-orang di sekitar kalian. Bagaimana kalian membawa diri, bagaimana kalian menjaga keharmonisan, dan bagaimana kalian membuat batasan. Oh, orang ini loh yang bisa masuk ke dalam hidupku. Oh, orang seperti ini nggak bisa dipercaya nih, kayaknya kok nggak bisa terlalu dekat sama dia deh. Jadi harus punya batasannya teman-teman PAL 4, karena itu adalah salah satu kontrak jiwanya kalian, bagaimana kalian bisa menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar. Bukan cuma pasangan, tapi banyak orang, gitu. Sekarang buka dari tarotnya. Tuh, di sini teman-teman, sama ini. Salah satu tantangan PAL 4 adalah bagaimana kalian melepaskan ego kalian. Kenapa? Karena di sini teman-teman, kartu yang menunjukkan bahwa kalian masih menggenggam hal yang gak seharusnya, itu keluar sampai 3 kali. Pertama, ada kartu let go. Kalian diminta untuk lepasin hal-hal yang memang udah gak baik untuk kalian. Rasa sedih, rasa kecewa, sakit hati, trauma, kan masa lalu. Terus di sini, get out of the way. Suruh keluar dari situasi yang memang gak nyaman. Dari situasi yang membuat kalian itu gak bahagia. Terus di sini teman-teman, kartu ketiga, ada gambar orang yang memegang koin ini tuh dengan begitu eratnya. Jadi memang yang aku tangkap, kalian tuh masih memegang hal-hal yang seharusnya kalian udah lepasin. Lepasin teman-teman ya, pesannya lepasin apapun. Terus di sini
Kalian harus ingat teman-teman 4 bahwa kalian tuh adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang jiwanya itu kuat, ya. Di luar mungkin, eee, kelihatannya kuat, tapi kalian tuh juga punya sisi lembut sebetulnya, sisi yang penyayang, sisi yang, penuh kasih. Maka di sini juga ada kartu bunga lili kan, karena kalian tuh adalah orang-orang yang penyayang. Kalian adalah orang-orang yang hatinya tuh baik sebetulnya. Cuma di sini pesannya kalian perlu menguatkan jiwanya kalian, ya. Di dalam hatinya tuh harus kuat dulu untuk apa? Untuk melepaskan hal-hal, melepaskan pekerjaan, melepaskan pasangan yang mungkin toksik, yang mungkin udah nggak bagus untuk kalian ya. Terus di sini karena di sini teman-teman, karena, aku merasa ada energi dari kalian tuh cenderung pasrah, cenderung ya udahlah gitu, kayak kayak udah nggak mau berusaha lagi, kayak ya udahlah kayaknya emang udah begini takdirku deh ya. Jangan ya teman-teman 4, hidup kalian masih sangat bisa untuk berubah. Apa yang terjadi di masa lalu, rasa sakit hatinya kalian, hal-hal yang tidak menyenangkan itu cukup dilepaskan, cukup dijadikan pelajaran. Karena apa? Karena Tuhan mau kasih hadiah yang bagus. Akan sulit, teman-teman. Tuhan akan memberikan sesuatu yang bagus ke dalam hidup kalian kalau tangan kalian masih penuh. Jadi kadang-kadang kita harus melepaskan dulu genggaman tangannya kita supaya kita kosong, dan ketika kita sudah kosong, Tuhan baru bisa menambahkan sesuatu dalam hidup kita. Jadi, teman-teman, jangan khawatir untuk melepaskan ya, teman-teman 4. Ini juga salah satu pelajaran hidupnya kalian, salah satu bagian dari kontrak jiwanya kalian adalah bagaimana caranya kalian untuk melepaskan hal-hal yang memang bukan untuk kalian. Bagaimana caranya supaya kalian lebih menerima jalannya kehidupan, karena Tuhan itu sudah menyiapkan porsi untuk setiap umatnya. Terus di sini, di bottom of the deck, ada gambar anak kecil, belakangnya itu rumah. Jadi, salah satu yang harus kalian lepaskan itu, teman-teman 4 adalah ingatan. Ingatan memori-memori yang buruk, memori-memori yang mungkin menyakitkan, atau memori-memori yang terlalu membahagiakan sampai kalian itu merasa tersiksa di kehidupan yang sekarang. Jadi yang harus dilepaskan itu bukan hanya memori-memori yang buruk loh, atau negatif ya dalam tanda kutip, tapi memori-memori yang terlalu membahagiakan sampai kalian itu nggak mensyukuri apa yang ada yang kalian punya saat ini. Contoh, kalian tuh dulu punya pekerjaan yang baik, yang lingkungannya tuh sangat suportif gitu, misal. Terus kalian pindah kerja, tapi kalian masih kepikiran terus sama tempat kerjaku yang dulu lebih enak nih, gajinya lebih tinggi nih, lingkungannya lebih baik nih. Nah, kalau kayak gitu kan juga nggak bagus ya, makanya di sini diminta untuk let go. Let go bukan hanya kenangan-kenangan yang buruk atau menyakitkan, tapi juga kenangan-kenangan yang terlalu baik, sampai kalian tuh nggak bisa mensyukuri apa yang kalian terima di kehidupan saat ini, gitu. Iya sih, itu yang aku lihat. Terus diminta teman-teman PAL 4 untuk menyembuhkan batinnya kalian ya. Karena aku merasa ada banyak luka, karena aku merasa yang namanya melepaskan sesuatu dari diri kita kan pasti sakit. Jangankan orang, kita kehilangan barang aja tuh pasti sedih juga. Pasti ada merasa sesuatu yang kosong gitu. Tapi nggak apa-apa teman-teman, apa yang kosong itu nanti akan diisi oleh Tuhan. Apa yang kosong itu nanti akan diisi oleh alam semesta ini. Jadi kalian harus menyiapkan ruang ya untuk bisa menerima hadiah dari Tuhan, karena sebetulnya kalian tuh adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang disayang sama Tuhan, dan udah disiapin hadiah gitu. Sekarang aku coba reading. Aku coba tarik charmnya. Oke. Kalau misalnya zodiak kalian itu tidak ada di charm ini, bukan berarti reading ini bukan untuk kalian, hanya saja mungkin yang ada di tanganku ini, zodiak-zodiak yang nanti aku sebutkan nanti, itu lebih dominan energinya ya. Di sini ada Aquarius, ada Leo, ada Cancer, dan juga ada Scorpio ya. Untuk teman-teman keempat, itu yang bisa aku sampaikan. Aku berharap reading ini bisa membawa manfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata atau menyinggung. Aku berharap video ini tuh bisa meningkatkan kesadaran teman-teman akan hidup teman-teman sendiri. Teman-teman bisa bantu like, comment, dan juga subscribe ke channel ini. Terima kasih semuanya. See you in the next video. Bye!